Jadi beliau berbuka puasanya dengan jima dengan istrinya. Ini ya kenapa? Kan jima itu kan membatalkan puasa. Maka itu pun juga bisa disebut dengan iftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih rekan dan sahabat Ansor Banjar Muria Raya dan sekitarnya tentu saja. Karena YouTube ini disiarkan oleh seluruh dunia, maka saya harus menyapa orang-orang yang ada di seantero dunia tentu saja. Nah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pekan Ramadan yang pertama, kita sudah lewat kan. Jadi ya alhamdulillah, semoga teman-teman sahabat Ansor Banjar juga puasanya lancar dan bisa mendapatkan barokah Ramadan ini dengan maksimal gitu ya. Nah, kita hari ini kedatangan tamu. Sebenarnya kita tidak kedatangan tamu ya, tetapi memang kita undang gitu. Kita undang untuk hadir di studio podcast Ansor Muria Raya, yaitu beliau Gus Agus Mansuruddin. Aku penak yo, nomor Kang Agus Mansuruddin. Selamat datang Kang Agus. Ya. Alhamdulillah puasa lancar nggih. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, kita nanti akan membahas tema tentang iftar. Iftar ya. Iftar tentang Ramadan. Iftar tentang Ramadan, sorry. Iftar Ramadan ya. Jadi bagaimana sih secara istilahnya dan bahasanya iftar itu apa gitu. Karena jujur saja banyak masyarakat itu yang masih masih salah dalam memaknai iftar dan berbuka itu sendiri. Kadang masih siang gitu ya, sudah tahu. Ya, monggo Kang Agus, gimana sih sebenarnya iftar Ramadan? Ya, baik, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk mengisi di waktu Ramadan kita dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan nanti yang kita bahas, kita ngobrol santai ini nanti ada manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk teman-teman atau sahabat-sahabat lain. Ya, amin. Terkait tentang iftar, ya mungkin kalau di media sosial banyak ketika kata itu ngetren itu tambah ngetren. Ya. Tapi perlu kita maknai, kita artikan supaya memang itu tepat dengan arti dengan yang sesungguhnya kan begitu. Jadi iftar khususnya adalah iftar Ramadan itu secara bahasa artinya adalah qad usaum atau memutus puasa. Jadi yang awalnya puasa maka diputus dengan cara apa? Dengan sesuatu yang membatalkan dengan puasa itu sendiri. Maka mungkin tidak salah kalau ada anak kecil tuh bilangnya poso beduk. Poso beduk itu ya versi dia. Termasuk iftar. Termasuk iftar secara makna bahasa tadi. Namun nanti beda lagi ketika kita kaitkan dengan keabsahan puasa, maka iftar itu memang ada waktunya, ada caranya, dan ada hukum-hukum yang terkait dengan iftar. Kalau kita belum paham iftar ya, cara bahasa Jawa itu muka. Kalau bahasa Jawa Timur itu mokel. Kalau di sini muka. Nah, gitu kurang lebih. Nah, secara hukum tadi gimana? Begini, jadi muka atau iftar itu ada beberapa hukum yang bisa dipakai. Jadi pertama yang biasa kita atau banyak orang lakukan adalah tentunya sunnah. Jadi berbuka puasa kalau bahasanya ya. Berbuka puasa itu sunnah. Tapi kesunahan ini nanti bisa menjadi hal wajib manakala ada orang itu agak gaya gimana? Karena saya nggak buka puasa ya kuat. Bahkan mungkin puasa 7 hari kuat. Ini malah justru tidak boleh. Ya, lebih basah limbat gitu. Betul. Jadi sebagian kalau jumhur ulamanya mengatakan makruh. Ya. Nah, tapi kalau ada yang itu hanya sampai ke haram juga ada, sebagian haram. Itu yang versi, jadi bisa ke sunnah, bisa ke haram manakala memang orang tersebut karena Allah sendiri kan melarang puasa wisol namanya. Puasa wisol itu puasa berturut-turut tanpa memikirkan keadaannya, kekuatannya. Bahkan karena puasa sendiri kan
walaupun kita menahan makan dan minum, ini aslinya kan juga ada unsur kesehatannya. Dan Allah tidak suka seperti itu. Jadi waktunya puasa ya puasa, waktunya buka ya berbuka, ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukannya. Ya. Nah, terkait dengan waktu ini, Ya. bagaimana itu waktunya itu kapan gitu? Waktunya kapan? Sebelum ke waktu ya. Jadi tadi kan baru ke sunnah dan haram. Oh iya. Sekarang mungkin yang perlu kita bahas itu ketika ada di siang hari. Biasa orang puasa itu bagaimana hukumnya? Kalau puasa sunnah itu muka itu nggak apa-apa. Puasa sunnah muka nggak apa-apa. Misalkan kita puasa Senin Kemis ya, siang-siang jalan-jalan ke kota, ke sana diajak makan teman, ya nggak apa-apa. Itu baiknya muka atau nggak usah? Karena kalau ada unsur mungkin menghormati atau menemani tidak apa-apa. Walaupun nanti memang dia tidak dapat pahala puasa, tapi tidak sampai ke haram atau makruh enggak. Sebaliknya untuk puasa Ramadan, ketika di siang hari orang puasa Ramadan tidak ada alasan apa-apa, mungkin karena hanya bisikan. Kadang kan mungkin kalau orang yang niatnya kurang kencang atau bagaimana itu, alah puasa itu berat buat apa sih ya? Yang tahu kan hanya Allah dan kita sendiri kalau puasa. Beda dengan sholat bisa dilihat. Kalau puasa mungkin di luar kelihatan puasa, di dalam minum es teh kan. Maka ketika seperti itu, khusus pada bulan Ramadan, iftar pada siang harinya ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kecuali memang ada udzur yang memaksa untuk membatalkan puasa itu sendiri. Misalnya seperti apa? Misalkan sakit ya, sakit, kecelakaan, atau mungkin kalau perempuan haid, nifas dan seterusnya. Atau mungkin yang biasa terjadi di lapangan itu ketika orang yang pekerjaannya adalah pekerjaan keras, fisik, main fisik seperti kuli bangunan, sopir truk gitu ya. Nah kalau hal seperti ini kita ada beberapa yang bisa kita bedakan. Artinya begini, orang yang bekerja keras itu kan memang sudah kesehariannya seperti itu. Kalau dia memang imannya kuat, niatnya kuat untuk berpuasa, insya Allah kuat juga. Karena banyak juga yang para sopir puasa juga. Orang yang nebang tebu kan, masya Allah. Bisa tahu nebang ya. Mungkin kalau saya sendiri nggak kuat. Tapi kalau itu kan sudah biasa dilakukan oleh mereka. Itu kalau memang mereka teman-teman yang seperti itu dengan niatan kuat, saya yakin tidak mungkin orang puasa meninggal lah. Ya kan? Nggak mungkin. Beda lagi begini. Jadi nanti dia kalau memang ada orang yang bekerja sangat tidak kuat sekali, biasanya puasa. Tapi ketika waktu nyopir itu atau waktu bekerja itu sangat haus dan sampai memang berpayah, dirinya merasakan payah. Nah itu nanti termasuk uzur, maka diperbolehkan. Walaupun nanti akhirnya tetap dia wajib untuk qadha. Tapi untuk hukumnya tidak haram, melainkan diperbolehkan. Tetapi kalau seperti itu hanya kondok saja atau harus ada fidyah atau kafarat itu? Untuk muka itu kan biasanya orang-orang yang sehat, maka disitu hanya kondok saja. Beda. Tapi nanti kalau masalah seperti perempuan yang menyusui, dan itu nanti kita bahas, ada pembahasan lain. Tentunya itu masih banyak cakupannya. Oke. Terus ini kadang kan orang itu tanya ya, saya itu harus iftar pakai apa gitu. Ada kabar-kabar itu Rasulullah itu suka yang manis-manis, es teh. Kesunahan iftarnya itu apa? Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, memang Rasulullah dawuh dalam hadisnya bahwa ini saya baca aja ya. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah fa in lam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahur. Jadi jika kalian berbuka puasa maka berbuka puasalah dengan kurma. Jadi kurma kalau di Arab, mungkin kalau di sini mungkin istilahnya pakai manis yang tadi ya. Mungkin biasanya apa? Biasanya Mas Farid apa? Kolang kaling. Kolang kaling nggak manis ya? Kola ya. Kola atau es. Tapi kalau hadisnya mengatakan kurma. Nah, setelah kurma fa ilam yajid, maka berpuasalah berbuka
berbuka puasa dengan air putih. Kalau kurma alasannya adalah di situ tetap berkah, ada keberkahannya sendiri, selain memang ada kesehatannya juga. Tapi di hadis itu mengatakan setelah kurma bukan kok es teh, ya. Tapi justru malah air putih. Alasannya adalah fa'innahu tahurun, karena air putih itu suci dan murni, tidak ada unsur apa-apa. Ya, menarik sekali. Jadi teman-teman atau sahabat Ansor Banser sekalian, kalau nggak punya kurma, punyanya air putih, nah itu sudah termasuk sunnah, ya. Karena begini Mas ya. Jadi inti dari berbuka puasa itu kan memang membatalkannya itu. Ya, Rasulullah dan syariatnya Allah itu tidak mempersulit orang. Harus yang manis-manis. Bayangkan kalau mungkin kita jenengan ya, orang yang punya untuk berbuka puasa sudah disiapkan makanan yang banyak itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang tidak mampu, orang yang masih kekurangan, dia hanya punya air putih, justru malah mengejar sunnahnya, maka nanti itu yang kurang baik. Jadi cukup ketika tidak ada yang manis-manis, ya cukup air putih, itu pun juga sunnah. Ini Kang Agus, ada kesunahan lain nggak terkait dengan kita iftarnya pakai apa? Tadi kan kita sudah bahas pakai kurma sama air putih gitu. Oke, jadi memang ada hadis. Nah, ini langsung jelas-jelas hadis. Jadi bahwasa Ibnu Umar, putranya sahabat Umar bin Khattab, itu tidak pakai makanan. Jadi hadisnya rubama aftara Ibnu Umar alal jima. Jadi beliau berbuka puasanya dengan jima dengan istrinya. Ini kenapa? Jima itu kan membatalkan puasa. Maka itu pun juga bisa disebut dengan iftar. Jadi inti maka saya tadi bilang inti dari berbuka itu karena membatalkannya supaya memang waktunya berbuka puasa ya berbuka puasa. Jadi selain dengan makanan ternyata bisa dengan itu ya. Bagus Mas Farid pun bisa. Yang sudah khusus yang punya istri kan. Ya, gitu sahabat Ansor Banser sekalian tentang iftar Ramadan dan secara segi istilah maupun bahasa, terus juga kesunahan-kesunahannya kita sudah ulas bersama dengan Kang Agus Mansuruddin. Ini kader Ansor Banser Muria Raya, asli Muria Raya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini semoga puasa kita bisa tambah berkah. Amin. Semoga juga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin baik ke depan. Amin. Allahumma fiqh wa aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.